Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini yaitu jadwal TBI ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal, ini adalah pembahasan untuk TBI Pakit soal B12. Saya harap teman-teman walaupun masih dalam rangka PSBB, teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat dan terus sehat walafiat dan tetap sehat walafiat seterusnya lah ya. Nah, walaupun dalam segala keterbatasan ini, saya harap teman-teman masih semangat untuk belajar, khususnya untuk belajar TBI. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, bagian pertama yaitu mengenai pembahasan yang structure dan written expression dari nomor 1 sampai nomor 10. Baiklah. Nomor 1, Wilson and William are not invited to her housewarming party. Nah, clue di sini adalah Wilson and William. Terus ada auxiliary are not. Nah, soal ini merupakan soal penggunaan tag question ya. Oke, saya ingatkan lagi, jika kalimat atau klausa utamanya negatif, maka tag questionnya harus positif. Jika auxiliary atau main clause-nya atau kalimat utamanya menggunakan auxiliary are, maka si tag question-nya bentuknya juga harus are, menggunakan are juga. Maka jawabannya yang betul adalah kalau yang A, is it. Kenapa is it salah? Is it udah jelas salah karena menggunakan auxiliary is. Harusnya auxiliary-nya sendiri adalah are. Yang B, walaupun menggunakan are, ingat karena di sini main clause-nya negatif, maka si tag question-nya harus positif. Jadi bukan are not, harusnya pakai are. Yang C, is not it salah. Kenapa is not it salah? Karena ya kayak yang tadi ya, kayak auxiliary-nya menggunakan is, harus menggunakan are. Nah, yang D merupakan opsi yang tepat. Sudah menggunakan auxiliary-nya betul are. Terus bentuknya juga positif. Nah, tag question-nya harus positif karena main clause-nya negatif. Oke, nomor 2, nobody knows what. Nah, petunjuknya udah jelas, ada what. Ada what, ada WH question di tengah-tengah kalimat. Nah, ini merupakan tipe soal indirect speech, spesifiknya yang double H question. Nah, double H itu kayak what, when, who, where, terus H-nya itu how ya. Nah, kalau kalian menemukan WH question di tengah kalimat, dalam hal ini ada what, maka kalian harus ingat rumus indirect speech yang kalau ada WH question, maka harus diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan verb. Nah, jadi jawabannya, kalau does he thinks about me salah karena ada does-nya. Nah, yang B merupakan jawaban yang betul. He di sini sebagai subjek, terus thinks di sini sebagai verb. Kalau yang C ada will, nggak usah pakai will. Kalau yang D, oke, saya jelasin lagi kenapa D salah. Walaupun subjeknya udah betul, he, thinks-nya udah betul, verbnya udah betul. Nah, sedangkan salahnya di mana? Salahnya ada di on. Kenapa yang B betul sedangkan yang D salah? Kalau ya untuk B, penggunaan preposisi about itu sudah tepat karena things ini kalau diikuti dengan preposisi yang tepatnya itu harus pakai about.
thinks about me. Nah, kalimatnya yang lebih nyambung pakai thinks about me. Kalau pakai yang D, things itu biasanya kalau untuk kalimat seperti ini, preposisinya tidak diikuti dengan on. Jadi jawaban yang tepat yaitu B. Nomor 3, the book which are bought by Jane last night our knowledge about life. Oke, clue di sini udah jelas, yaitu the books. Penjelasannya ada di subject verb agreement. Kalau di buku ada di subject verb agreement. Nah, the books ini merupakan kata benda jamak. Nah, udah jelas pakai S ya, the books. Kalau kata benda jamak harus diikuti dengan kata kerja jamak pula. Tapi dibalik, ingat, kalau kata benda, kalau yang jamak pakai S. Sedangkan kalau kata kerja yang jamak itu nggak pakai S. Nah, udah jelas ya, di sini subject books merupakan subjek jamak, maka harus diikuti dengan kata kerja tanpa akhiran S. Jadi jawabannya has improved, nggak usah pakai has. Nah, yang B, improve. Nah, itu adalah jawaban yang benar. Are improved, nah itu juga salah. Improving, salah juga. Lanjut, nomor 4. Gina get used to. Titik-titik the meal every morning, bla 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 bla. Clue. Kalau get used to itu harusnya diikuti dengan, nah ini adalah materi mengenai used to atau be used to. Nah, rumusnya, kalau ada get diikuti dengan used to, maka harus diikuti dengan verb ing. Nah, mirip dengan get, kalau ada be terus diikuti dengan used to, harusnya diikuti dengan verb ing. Kalau used to diikuti dengan verb no. Jadi kalau subjeknya langsung used to tanpa ada get, tanpa ada be, maka kata kerjanya harusnya verb no. Nah, di sini soalnya ada setelah subjeknya ada get, maka udah jelas. Pilihlah opsi yang ada verb ing-nya. Nah, jawabannya adalah yang A salah, cook. Bukan verb no ya. Yang B merupakan opsi yang benar. Karena ada get-nya, maka harus diikuti dengan verb ing. Be cook. Nah, ini salah. Kenapa? Udah mah pakai be, terus verb 3. Yang D cook. Nah, yang D sama aja ya. Ini adalah opsi yang A. Oke, lanjut ke nomor 5. Kimi has been working in titik-titik city. Nah, clue-nya ada di city. City pada opsi jawaban ini, city dan juga di opsi jawabannya ya. Oke, city sendiri merupakan kata benda tunggal. Nah, ini adalah merupakan penggunaan other dan another sebagai adjektif. Kalau another biasanya diikuti dengan singular noun atau kata benda tunggal. Kalau other diikuti dengan kata benda jamak. Kalau the other dan juga other, nah ini bukan lagi penggunaan other sebagai adjektif, tapi yang ketiga ini, yang di other sama other ini, yaitu penggunaan other sebagai kata ganti benda, sebagai pronoun. Jadi sudah berubah fungsi. Kalau another sama other itu diikuti dengan kata benda, kalau yang di other sama other itu adalah kata bendanya sendiri. Maka yang ketiga ini, yang di other sama other, itu biasanya tidak diikuti lagi dengan kata benda, karena si katanya sendiri sudah merefleksikan bendanya. Nah, berarti di soal ini, kalau kalian memilih di other atau other udah salah. Karena kesananya setelah titik-titiknya yang harusnya isinya other atau another, kesananya udah ada benda city. Jawabannya yaitu jelas another. Kenapa another? Karena city merupakan kata benda tunggal. Other salah kenapa? Karena kalau mau pakai other, si city-nya harusnya jamak, cities. City itu kota. Kota kalau tunggal bentuknya pakai Y, city. Kalau kotanya banyak, pakainya ES, cities ditulisnya.
Kalau C, the other salah karena ini merupakan yang tadi dibahas, yaitu penggunaan other sebagai pronoun bukan sebagai adjective. Others juga sama. Nomor 6, titik-titik, Nona had moved to London. She never forget to keep contact with her family in Indonesia. Nah, ini merupakan, ya kalau kalian tebak-tebak, merupakan suatu pertentangan ya. Kalau kalian bisa mengira-ngira, artinya seperti ini. Titik-titiknya itu saya mengiranya walaupun Nona sudah pergi ke London atau sudah pindah ke London. Sorry ya, London, harusnya London ya. Banyak yang typo lagi, sorry. She never forget to keep contact with her family in Indonesia. Dia nggak pernah lupa untuk tetap berhubungan dengan keluarganya di Indonesia. Nah, berarti ini merupakan pertentangan. Nah, soal ini clue-nya yaitu ada Nona had moved to London. Nah, clue yang keduanya ada never forget. Nah, berarti ada sesuatu yang kontradiksi. Dia pergi ke London, terus dia tidak pernah lupa. Maka ini merupakan soal conjunction di dalam kalimat pertentangan. Dalam kalimat pertentangan, gunakanlah, kalau enggak although, gunakan despite atau despite of ya, atau in spite of. Kalau although harus diikuti dengan kata subjek. Nah, subjeknya di sini ada Nona. Terus diikuti dengan had moved. Terus kalau despite itu langsung kesananya kata benda. Berarti ini salah kalau despite. Kalau mau pakai despite harusnya nggak usah pakai Nona had moved. Nah, untuk because of ini merupakan conjunction juga, tapi ini bukan pertentangan, ini adalah sebab akibat. Nah, kalau because of mirip-mirip dengan despite, langsung diikuti dengan kata bendanya. Terus untuk because itu mirip-mirip dengan although, harus subjek diikuti dengan verb. Jadi jawaban yang tepat because of salah udah jelas. Nah, jawaban yang tepat adalah although. Although kenapa? Nah, tadi udah dibahas ya. Nona di sini sebagai subjek. Terus had move di sini adalah verb. Because salah karena bukan sebab akibat. Despite udah jelas salah. Nomor 7. The manager has commented that the new project in a month. Clue-nya ada has commended. Nah, has commended ini adalah subjunctive verb. Terus that juga merupakan suatu petunjuk. The new project yaitu objek ini adalah objek. Project baru berarti suatu benda lah ya. Nah, ini merupakan tipe soal mengenai subjunctive. Subjunctive sendiri ada dua tipe, ada subjunctive aktif, ada subjunctive pasif. Nah, yang pertama ini merupakan subjunctive tipe aktif. Rumusnya subjek diikuti dengan subjunctive verb, diikuti dengan that, diikuti dengan objek. Objeknya itu harus orang, kalau enggak merupakan sesuatu yang aktif, bisa melakukan perbuatan. Nah, kesananya harus diikuti dengan verb no. Yang kedua adalah subjunctive yang pasif. Subjek diikuti dengan subjunctive verb, diikuti dengan that, si objeknya kalau yang pasif ini diikuti dengan objek benda, kalau enggak maksudnya di sini benda mati. Terus kalau enggak tempat, kalau enggak diikuti dengan suatu objek yang pasif atau tidak mampu melakukan suatu perbuatan. Diikuti dengan be, harus be ya, bukan maksud be RMI tapi be paten, be. Lalu diikuti dengan verb 3. Nah, di sini di soalnya the manager-nya adalah subjek, has commended-nya itu merupakan subjunctive verb. Terus ada that. That-nya di sini adalah clue-nya juga the new project. New project-nya sendiri adalah objek atau suatu benda. Maka sudah jelas harus pasif, maka harus diikuti dengan be dan verb 3. Maka jawaban yang betul adalah finish salah, is finish salah. Jadi
walaupun udah betul finishednya pakai verb 3, be-nya bukan be is, tapi harus be. Harus be. Yang C finishing salah, udah jelas. Nah, yang betul adalah yang D. Nah, 8. The audience didn't want to listen to titik-titik. Clue-nya di sini adalah listen to. Nah, soal ini kalau di translate kira-kira bentuknya seperti ini ya. Penonton tidak mau mendengarkan titik-titik. Penjelasannya. Nah, ini merupakan soal tipe participle adjektif. Nah, masih ingat tentang participle? Participle itu ada dua ya. Yang pertama participle adjektif yang berakhiran ed atau past participle. Nah, past participle ini digunakan untuk menjelaskan apa yang dirasakan seseorang. Verb 3 itu participle yang verb 3. Tipe yang selanjutnya atau tipe yang kedua adalah participle adjektif yang berakhiran ing, verb ing tea, yaitu disebut juga present participle. Nah, ini digunakan untuk kata benda yang menjelaskan orang atau benda yang menyebabkan suatu perasaan. Nah, untuk lebih mudah saya terjemahkan saja. Kalau bored story, kalau kalian pakai opsi yang bored story, artinya kisah yang bosan. Kira-kira nyambung nggak kalau kisah yang bosan? Penonton tidak mau mendengarkan kisah yang bosan kalau pakai participle pasif. Nah, kurang nyambung ya. Kalau pakai boring story, nah ini adalah participle yang aktif. Artinya kisah yang membosankan. Sorry ya, membosankan. Wah, ini tipenya parah banget. Sorry. Oke. Jawabannya udah jelas ya. A bore story bukan, ingat, ini participle, bukan kata kerja. Kalau pakai bore, verb 0 udah salah. A boring story, kisah yang membosankan. Nah, ini yang nyambung ya. Penonton tidak mau mendengarkan kisah yang membosankan. Maka opsi yang betul adalah yang B. A bored story, kisah yang bosan. Nah, ini salah. A boredom story, boredom itu artinya kebosanan, itu kata benda. Itu udah salah besar kalau menggunakan boredom. Nomor 9, the adorable man, titik-titik, in the corner of the first row is my husband. Pria yang menawan, titik-titik, di sudut pertama adalah suami saya. Petunjuknya ada is. Untuk penjelasannya, nah ini masih membahas tentang participle, khususnya participle aktif, verbing. Lah kenapa isinya harus participle aktif, harus verbing? Nah, subjek kalimat tersebut adalah the adorable man dan kata kerjanya adalah is. Maka yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah participle aktif untuk menerangkan si subjeknya. Pria yang mana? Itu pria yang menawan. Nah, maka gunakanlah participle aktif. Nah, participle ini digunakan untuk mengganti relative pronoun who atau which. Kalimat the adorable man ini bisa ditulis juga bentuknya the adorable man who sits. Nah, diganti dengan the adorable man sitting. Keduanya, baik the adorable man who sits maupun the adorable man yang sitting, artinya sama-sama. Pria yang ada di sudut itu sama-sama, kalau ditranslate sama aja. Jadi penggunaan si participle ini adalah untuk menyingkat atau mempersimpel kalimat. Gak usah pakai who, verb, udah aja verbnya singkat aja, gak usah pakai who, langsung aja the man sitting. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya kalau A sit salah, ini bukan participle. Sitting, nah betul, participle aktif. Is sitting, nah ini penghamburan, ada is, ada sitting, gak usah. Yang D set salah karena ini bukan merupakan past tense. Nomor 10. The oil is titik-titik into frying pan before you crack the egg. Clue-nya di sini adalah petunjuknya ada is. Untuk penjelasannya, ini merupakan tipe soal passive voice. Nah, the oil ini adalah subjek yang pasif. Artinya subjek tersebut mendapat perlakuan, bukan melakukan sesuatu. Jadi harus mendapat perlakuan. Minyak dituangkan, digoreng, dipanaskan.
Ini kan nggak bisa memanaskan, nggak bisa menggoreng sendiri, harus pakai orang. Nah, berarti ini adalah subjek pasif, harus mendapat perbuatan. Nah, kalau si objeknya pasif, subjeknya pasif, maka si kata kerjanya tidak bisa aktif, harus pasif juga. Nah, rumus pasif point sendiri, kalau dipersimpel, kalau ada subjek, subjeknya pasif, diikuti dengan to be, maka harus diikuti dengan verb 3. To be-nya di sini adalah is. Dooyo sebagai subjeknya, is sebagai to be-nya, harus diikuti dengan directly for. Adapun kalau misalkan ada adverb atau adjective, directly tidak apa-apa, tidak masalah. Directly sendiri, ini adalah menjelaskan kata kerjanya, langsung dituangkan. Jadi walaupun ada adjektif, nggak usah pusing-pusing, itu betul-betul saja. Jadi jawabannya tepat adalah direct pour. Nah, itu pour-nya udah verb 1, verb 0, salah. Direct pour. Nah, ini kenapa salah? Karena ini direct ini kata kerja. Jadi bukan direct tapi harus adverb. Nggak bisa kata kerja, direct pour. Nah, itu salah. Harusnya directly, langsung, pour, dituangkan. Yang C, directly pour. Nah, ini salah. Salahnya ada di pour-nya. Harusnya pakai verb 3, pour. Yang D, nah ini jawabannya betul. Langsung dituang. Nah, nomor 10 ya. Itu merupakan hasil soal dari yang bentuk structure dan written expression. Kita masuk ke soal error recognition ya, ada 5 dari nomor 11 sampai nomor 15. Langsung saja nomor 11. Mr. James job require, yang A-nya, him to travel, opsi ke B-nya yaitu yang ini, extensively through the world. He used to traveling by plane. Yang A-nya require, yang B-nya extensive, yang C-nya yang world, yang D-nya yang used to. Nah, mana di antara keempat opsi ini yang salah? Clue-nya ada di traveling. Oke, kita lihat di opsi yang A, require. Require udah benar. Job, require. Job diikuti verb 1. Nah, udah benar. Extensively throughout the world. Sesering mungkin ke seluruh dunia. Nah, ini salahnya apa? Nggak ada yang salah. Nah, used to di sini salah. Kenapa used to salah? Ini merupakan pembahasan. Used to itu atau be used to, kalau hanya used to harusnya itu harusnya langsung diikuti dengan verb no. Di sini used to-nya diikuti dengan be used to. Got used to ya. Used to ini harusnya diganti dengan got used to karena kata setelahnya merupakan verb ing. Traveling. Kalau ada be atau get, got harus diikuti dengan used to, harus diikuti dengan verb ing. Jadi jawabannya adalah used to atau got used to. Opsinya langsung muncul ya, sorry. Masih banyak kesalahan teknis. Mohon untuk dipahami, mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Nomor 12. Because the snowstorm, only 2 students came to class, therefore the teacher canceled the class. Oke. Ini ada petunjuknya ada di snowstorm. Nah, ini adalah mengenai pembahasan conjunction. Oke, the snowstorm merupakan kata benda tanpa verb. Nah, because harusnya diganti dengan because of karena nggak ada kata kerjanya. Kalau mau pakai because, setelah the snowstorm-nya sebelum koma harus ada kata kerja. Nah, kalau mau pakai because, ya tadi rumusnya harusnya subjek sama verb. Nah, kalau because of harusnya diikuti dengan noun phrase. Maka sudah jelas jawaban yang salah atau jawaban yang betul maksud saya yang harus dikoreksi adalah yang A. Jadi kuncinya yang A. Nomor 13. Sasa often makes numerous spelling mistake in her
composition because she does not use dictionary when she writes. Sasa sering membuat kesalahan spellingnya, tulisannya di kalimat dia karena dia tidak menggunakan kamus ketika dia menulis. Cluenya di mana? Ada di composition pada jawabannya. Oke, untuk penjelasannya, ini merupakan tipe soal possessive adjective. Nah, di sini apa? First ya. Composition maksudnya di sini atau komposisi atau kalimat lah adalah sebuah kata benda. Maka kalau kata benda sebelumnya itu kalau mau pakai possessive harusnya menggunakan possessive adjective, bukan possessive pronoun. Her merupakan possessive adjective. Jadi kalau setelah her kata benda, nah itu betul, itu yang wajar. Kalau her itu merupakan possessive pronoun. Nah, possessive adjective diikuti dengan kata benda. Nah, contoh her composition. Nah, itu yang harusnya bentuknya yang betul itu yang harusnya kayak gini. Kalau possessive pronoun itu biasanya tidak diikuti kata benda karena si hers-nya sendiri sudah menjadi kata benda. Contohnya, the composition is hers. Kalimatnya adalah miliknya. Komposisinya adalah miliknya. Nah, itu kalau mau pakai hers bentuknya harusnya seperti ini. Maka sudah jelas jawabannya adalah yang B. Nomor 14. My grandmother held me such tightly when she hugged me that I couldn't breathe for a moment. Oke, cluenya di sini ada tightly. Nah, ini merupakan tipe soal emphasis. Emphasis itu yang soal yang so atau such. Such tightly seharusnya diganti dengan so tightly. Kenapa? Mari kita bahas. Such itu, kalau such harus diikuti, pertama ada dua tipe ya. Yang tipe pertama, such itu diikuti dengan e. Kalau diikuti dengan e, maka kesananya harus diikuti dengan kata benda tunggal. Kalau untuk yang tipe such kedua, kesananya langsung diikuti kata benda tanpa e, tapi kalau seperti ini, kata bendanya harus kata benda jamak. Harus banyak kata bendanya. Nah, untuk so, kalau penggunaan so itu gampang. So, langsung diikuti dengan adjective, kalau enggak adverb. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Harusnya bukan such tightly. Tightly di sini adalah adjective, maka harusnya menggunakan so. So tightly. Watch the children energetic play. I felt like an old woman even though I'm only 30. Oke. Cluenya mana? Ada di watch pada opsinya. Nah, ini merupakan participle aktif atau verb ing. Nah, kata yang tepat untuk mengawali kalimat tersebut adalah menggunakan participle. Jadi, kalau mau mengawali suatu kalimat, kalau kata kerja langsung ini seperti suruhan ya. Sedangkan nomor 15 sendiri bukan suruhan. Bukan bentuk kalimat suruhan. Kalau mau diawali dengan kata kerja dan bukan suruhan, nggak bisa menggunakan kata kerja langsung atau verb watch. Nah, kalau kayak gitu lebih ke kata kerja kata perintah. Watch the children energetic play. Awasi anak-anak. Nah, ini maksudnya bukan ke sana. Nah, participle dapat digunakan untuk menyingkat kalimat dengan syarat subjek yang dirujuk antar klausa, bukan kalausa, adalah subjek yang sama. Subjek di sini adalah I. Nah, subjek kalimat tersebut adalah kalimat aktif I, maka yang dibutuhkan adalah participle aktif. Maka jawabannya adalah opsi yang A. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Sorry kalau acak-acakan. Nah, segitu untuk error recognition. Kita lanjut ke reading comprehension. Nomor 16. Why did the author write the passage? Kenapa sih si pengarang menulis paragraf ini? Oke, cluenya ada di paragraf pertama.
Nomor 16 ini adalah menanyakan purpose atau tujuan dari si penulisnya. Isi teks secara umum menceritakan biografi salah satu seorang yang terkenal di Amerika, yaitu si penulis yang bernama William Snyder Potter. Jadi jawabannya, kalau kalian menjawab A, salah. Nah ini maksud si penulis bukan me-outline atau menjelaskan kisah tragisnya ya, kisah tragis si penulisnya. Maksud dari pengarang paragraf ini bukan ke sana. Yang B, nah ini, to outline the career of famous American. Artinya yaitu untuk menjelaskan karir dari seorang kebangsaan Amerika yang terkenal. Dalam ini dia terkenal karena dia adalah seorang penulis. Oke, because he's famous as American favorite short story writer, karena keterkenalannya sebagai penulis cerita pendek dari Amerika. Nah ini kurang tepat. Kalau yang D, untuk menjelaskan pengaruh dari tulisan O. Henry, itu bukan ke sana ya, nggak ditulis pengaruh-pengaruh gaya tulisannya ngaruh ke gaya tulisan zaman sekarang, jadi itu kurang tepat. Nomor 17. According to the text, Porter father was, berdasarkan teks, ayah Porter adalah, nah ini kalau soal ini tidak dituliskan secara langsung jawabannya, tapi kita harus menyimpulkan dari kalimat. Nah, kita bisa cari jawabannya di baris keempat. Di baris keempat ada on the recommendation of medical college of his father, yang secara tidak langsung menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang dokter. Karena dia punya medical college. Walaupun nggak ditulis ayahnya dokter, di sana di paragraf keempat ada tulisan on the recommendation of medical college of his father. Maka jawabannya yang C ya. Yang A salah. Kenapa? Ayahnya secara tidak langsung tidak bertanggung jawab ke atas kepindahannya ke Lesolek Country ya. Yang B, ayahnya itu bukan orang yang ngasih buku yang dia cintai ya. Yang C, medical doctor, walaupun nggak ditulis medical doctor, tapi kita bisa menyimpulkan ada medical college. Ayahnya memindahkan si anaknya atas saran dari teman medisnya. Bukan teman atau ya, college itu lebih ke rekan. Teman juga bisa lah ya. Nah, kalau temannya adalah seorang tenaga medis, kita bisa menyimpulkan dia adalah medical doctor. Kalau D, licensed pharmacist, nah ini salah, karena nggak ada keterangan bahwa dia itu adalah, si ayahnya adalah seorang apoteker yang punya lisensi. Oke, nomor 18. Which is the following is true according to the passage? Manakah pernyataan yang betul berdasarkan teks? Clue-nya ada di baris ke-7 sampai baris ke-8. Nah, ini adalah mencari correct statement, manakah pernyataan yang benar. Nah, di petunjuk soalnya ada tulisan, he then moved to Austin for 3 years. And during the time, the first recorded use of his pseudonym appeared allegedly derived from his habit of calling O. Henry to a family cat. Nah, kalimat tersebut kalau dipersingkat yaitu menjelaskan bahwa penggunaan nama samarannya yang tercatat pertama kali adalah di Austin. Dia menggunakan nama samaran O. Henry itu pertama-tama itu di Austin tercatatnya. Jawaban yang A, both of Porter wife died before he died. Nah ini salah. Enggak, istrinya yang enggak keduanya meninggal sebelum dia meninggal. Ya nggak ada informasi itu. Betul, istri pertamanya meninggal, tapi nggak ditulis istri keduanya meninggal setelah si Porternya meninggal. B, Porter itu salah. Porter tidak keluar dari sekolah pada umur 15 ya. C, Porter menulis sebuah artikel di Houston Daily Post bernama Rolling Stone. Justru Rolling Stone sendiri adalah si surat kabar hariannya ya, yang dia bikin sendiri, bukan merupakan suatu judul artikel. Yang D, nah ini
The first recorded use of his pseudonym was in Austin. Dia itu pertama kali tercatat menggunakan nama samarannya O. Henry itu waktu dia di Austin. Nomor 19. Porter lost all the following when he went to prison. Except Porter kehilangan segalanya. Kehilangan hal-hal berikut ini ketika dia di penjara. Terkecuali except itu berarti cari informasi yang tidak ada atau yang salah. Nah, clue-nya kalian langsung aja cari di baris ke-16. Nah, ini merupakan ya yang tadi dibahas, yaitu exception atau pengecualian. Oke, he had lost his job. Dia itu kehilangan his job, his name, kehilangan nama baiknya, kehilangan istrinya, dan yang terakhir dia kehilangan kebebasannya. Ini menjelaskan bahwa ya itu, dia kehilangan ketiga hal tersebut. Kalau jawabannya yang selain ketiga hal tersebut, berarti jawabannya yang itu, yang betulnya. Oke, jawaban home. Ya, dia kehilangan home-nya. Wife, iya, begitu dia di penjara dia kehilangan wife-nya. Oke, job. Iya, betul, dia kehilangan job-nya. Maka yang except-nya, yang pengecualinya yang books, walaupun di penjara dia tidak kehilangan buku-bukunya. Oke, terakhir. The word allegedly in line 8 in closest in meaning. Kata allegedly ini di baris 8 artinya sinonimnya apa ya? Closest in meaning itu kata yang paling dekat. Berarti ini merupakan mencari sinonim. Nah, kita bisa baca di baris 8. Di baris ke-8, kata allegedly ini bisa diartikan sebagai yang kira-kira. Nah, yang kira-kira itu di opsi adalah yang A, ya. Kalau yang B salah, kenapa dilaporkan? Yang reported wrongly itu salah. Kalau C mistakenly salah juga. Yang mistakenly mirip-mirip kayak wrongly. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sampai di sini penjelasan untuk paket soal B12. Kita lanjut ke pembahasan B13 di video yang lain ya. Kalaupun ada suaranya yang kurang jelas atau kecil atau banyak typo dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Kalau masih ada yang tidak dipahami, langsung saja ditanyakan di grup atau di page. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.